Halo Pisces, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Firniria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu yang akan kembali datang dan pergi dari kehidupanmu. Jadi fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana ya. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya sudah ada Three of Cups ya, dimana untuk di kartu pertama ini aku melihat seperti akan ada emosi senang, bahagia, happy, penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan hal-hal yang positif dan baik. Semoga saja yang akan kembali datang penuh membawa kebahagiaan dan kejutan-kejutan yang luar biasa untuk kamu. Karena sudah cukup beban yang selama ini kamu pikul, karena sudah cukup hal-hal buruk yang selama ini kamu bersamai. Kamu ingin tenang, kamu ingin bahagia, kamu ingin happy dengan kehidupan kamu. Tidak ingin ada orang-orang yang mungkin di sini merusak kebahagiaan kamu, dan kamu seperti ngejaga diri kamu dari mereka-mereka yang energinya manipulatif. Kamu menjaga diri kamu dari mereka-mereka yang berenergi toksik. Tidak ingin di sini kamu merasakan hal yang sama dengan apa yang sudah terjadi di masa lalunya kamu. Semoga saja yang pergi dalam kehidupan kamu mereka-mereka yang selama ini hanya memanfaatkan kamu. Yang pergi dalam kehidupan kamu mereka-mereka yang selama ini hanya ngebebani diri kamu, tidak menciptakan kebahagiaan, yang hanya menambah beban dalam hidupnya kamu di sini. Ya, bahagia adalah pilihan. Jadi di sini kamu ingin lebih memilih ingin bahagia. Ya kan, kamu ingin membahagiakan diri kamu, orang-orang yang ada di sekitar kamu, dan di sini aku merasakan ya, kamu benar-benar akan dihadirkan dengan sebuah kesuksesan yang begitu besar, kesuksesan selama ini mungkin kamu inginkan, kamu harapkan, dan kamu mimpi-mimpikan. Mungkin memang tidak mudah ya kan untuk mendapatkan itu semua, butuh kerja keras, butuh upaya, butuh usaha, dan butuh keyakinan yang begitu besar. Jadi ya, ciptakan sesuatu hal dan suasana yang luar biasa agar kamu senang, happy ngejalaninnya, tidak terbebani oleh sesuatu hal. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya ada King of Pentacles. Pentacles ya, di sini kamu pergunakan power yang kuat. Ya, untuk lebih jelasnya di kartu ini ya, kamu akan mengerahkan apapun yang menjadi kekuatan kamu untuk sebuah pencapaian dalam hidupnya kamu. Karena selama ini sudah cukup kamu mengalah, sudah cukup kamu pasrah dengan keadaan, pasrah dengan diri kamu dan kehidupan kamu. Sudah saatnya kamu membuktikan bahwa kamu layak bahagia, bahwa kamu harus bisa mendapatkan kebahagiaan itu, dan yang akan kembali dalam kehidupan kamu ya semoga saja banyak berkat-berkat yang baik, banyak hal-hal yang luar biasa positif yang akan bisa kamu terima. Dan apapun yang akan pergi dari kehidupan kamu, semoga sesuatu hal yang selama ini menjadi beban dalam hidup kamu ya, sesuatu hal yang mungkin tidak memberikan kebahagiaan itu sendiri dalam hidupnya kamu nggak harus bertahan dalam keadaan yang mungkin di sini kamu sudah tidak mampu, kamu sudah tidak berdaya. Kamu harus keluar dari keadaan ini, dari kondisi ini, karena kamu berhak bahagia, kamu berhak mendapatkan kebahagiaan yang besar dalam hidupnya kamu. Sampai kapan kamu seperti mengalah ya? Sampai kapan kamu di sini hanya diam ya, tidak melakukan apapun? Ya, lakukanlah sesuatu hal yang selama ini ingin kamu lakukan. Jangan kamu tahan keinginan kamu dan harapan kamu ya. Dan akan banyak karma-karma baik yang akan membersamai kamu, akan ada banyak peluang dan kesempatan yang hadir. Karena di sini juga lihat dari momennya, lihat dari situasinya, sepertinya banyak kesempatan-kesempatan kamu untuk mewujudkan itu semua. Dan ya, jadilah versi terbaiknya kamu. Tidak ada yang mustahil, seringkali terlintas di hati kita kalau suatu mustahil dan tidak mungkin terjadi, padahal itu
hanyalah pikiran negatif yang justru menjatuhkan kita. Oleh karena itu jangan pernah berpikir ya bahwa sesuatu itu mustahil jika kamu belum menyelesaikannya, belum kamu mendapatkannya. Ya, jika masih menjalankannya, ya kamu harus terus berjuang lagi, kamu harus terus berusaha lagi, harus bekerja keras lagi untuk bisa mewujudkan dan menciptakan sesuatu hal yang begitu besar dalam hidupnya kamu, dalam dirinya kamu. Dan kita coba lihat juga untuk di kartu berikutnya. Di sini sudah ada Queen of Pentacles ya. Akhirnya di sini kamu bisa mencapai kebahagiaan kamu. Kamu akan mendapatkan kemewahan, ketenangan, kedamaian, kesenangan yang begitu luar biasa. Kamu mampu menciptakan kebebasan kamu. Kaya dan mapan adalah keinginan setiap orang. Tergantung ya bagaimana seseorang itu menciptakan kesenangan, kemapanan, dan kebahagiaan itu. Dan juga aku melihatnya sepertinya yang akan kembali dalam diri kamu adalah jati diri kamu yang sebenarnya. Akhirnya kamu bisa ya mewujudkan satu persatu keinginan dan harapan kamu. Yang datang dan pergi dalam kehidupan kamu adalah sesuatu hal yang buruk. Semoga saja yang pergi ini adalah kesialan-kesialan yang mungkin selama ini membuat hidup kamu dalam keadaan dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Kamu harus bisa loh bangkit sendiri, kamu harus bisa loh berjuang sendiri tanpa harus menunggu ada seseorang yang mungkin di sini ngebantu kamu, membawa kebahagiaan yang besar itu untuk kamu. Ya kan, kamu harus bisa menciptakan sesuatu hal yang luar biasa untuk diri kamu. Jangan menjadi orang yang lemah, jangan menjadi orang yang di sini seperti tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan kamu. Ya, untuk diri kamu sendiri gitu loh. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kamu, dari kamu untuk kamu. Dan kita coba lihat juga untuk di kartu berikutnya sudah ada Two of Swords. Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan, jangan pernah ragu dan bimbang untuk mengambil sebuah langkah. Ikuti kata hati kamu, ikuti feeling kamu, ikuti intuisi kamu. Kalau kamu bingung ya sepertinya kamu tidak akan menemukan jalan keluarnya. Tetapi jika kamu berani, kamu nggak bingung, yang akan kembali datang adalah banyak karma-karma baik, ada banyak hal-hal yang baik. Karena kesabaran kamu juga di sini memancing segala sesuatu yang baik itu kembali lagi dalam hidupnya kamu dan membuat segala hal yang buruk pergi dari kehidupan kamu. Karena kamu menyadari ya kan bahwa Tuhan pencipta alam semesta maha adil dan akan mendatangkan banyak hal-hal yang luar biasa untuk diri kamu dan kehidupannya kamu di sini. Ya, jadi di saat kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus ngejaga keseimbangan kamu. Ya kan, menunjukkan hati dan logika kamu di sini. Jangan pernah mengabaikan keinginan hati dan logika kamu di sini karena itu tidak akan baik. Dan di sini ada Nine of Cups ya. Kepuasan kamu dalam bidang pekerjaan juga akan kamu rasakan. Kamu akan merasakan banyaknya kepuasan yang sangat besar dalam hidupnya kamu. Terutama kepuasan kamu dalam kamu bisa menarik kembali sesuatu hal yang dulunya pernah kamu raih, kesuksesan dan keberhasilan yang pernah diambil oleh seseorang di sini karena kelalaian kamu, karena kamu tidak terfokus, karena mungkin di sini kamu terlalu banyak masalah dan kamu mencampur adukan masalah kamu dengan pekerjaan kamu sehingga di sini ya kamu kehilangan apa yang menjadi miliknya kamu, diambil oleh orang lain yang mungkin di sini pintar melihat situasi dan keadaan kamu. Dia melakukan satu tindakan dengan sangat cepat dan kamu tentu tidak akan diam saja, tidak akan berpasrah begini saja. Tentu kamu akan melangkah kembali, kamu akan berusaha kembali dan kamu akan berjuang kembali dari awal. Bagaimana kamu bisa merenggut itu semua? Bagaimana cara kamu mengambil lagi apa yang menjadi haknya kamu, apa yang sudah menjadi tuntunan kamu gitu ya. Dan di sini kamu juga harus lebih berhati-hati terhadap energi-energi baru yang ada di sekeliling kamu, ya kan? Dan semoga saja kamu benar-benar akan mendapatkan kesempurnaan dari suatu hubungan, benar-benar bisa dicintai dan mencintai seseorang yang benar-benar selama ini kamu harapkan kedatangannya dan kehadirannya dalam hidupnya kamu. Dan kita lihat untuk di kartu oracle cards-nya, kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan ya dari setiap langkah, dari setiap tindakannya. Ada indecision di kartu keduanya, sudah ada trust, dan di kartu ketiganya di sini sudah ada pride. Oke, kita akan coba lihat ya apa yang akan terbaca dari ketiga kartu oracle cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya ada indecision, dimana untuk di kartu pertama ini aku seperti lebih melihatnya kamu lebih ingin melawan keraguan-keraguan yang selama ini membuat kamu tidak berdaya. Kamu ingin melawan keraguan-keraguan yang selama ini menjadi penghalang kamu dalam mencapai dan menggapai keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan kamu. Ya, semoga saja apa yang kembali dalam kehidupan kamu adalah apa yang mungkin selama ini sudah pergi, apa yang selama ini sudah hilang dari diri kamu dan sudah hilang dari genggaman tangan kamu. Dan di sini
kamu berusaha untuk tidak lagi teringat dan terkenang dengan apa yang sudah pergi dari hidupnya kamu, terutama orang yang sudah menyakiti kamu, orang yang sudah memberikan luka dan duka yang begitu mendalam. Kamu tidak ingin di sini orang yang berenergi buruk itu datang kembali. Jadi nggak usah ragu. Jika kamu terus berpegang teguh dengan keyakinan dan kamu tidak akan membuka peluang dan kesempatan itu hadir, itu tidak akan terjadi, ya. Dan coba lebih menggunakan intuisi kamu, ya kan, dalam semua aspek kehidupan kamu di sini. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada trust. Kamu coba percayai diri kamu untuk apapun yang terjadi, untuk apapun yang datang di dalam kehidupan kamu, dan kamu akan berusaha untuk menerima bahwa suara hati kamu akan selalu membimbing kamu dengan sangat benar, dengan sangat baik, dengan sangat tepat. Jadi kamu tidak kewalahan, jadi kamu tidak lagi ketakutan dan tidak lagi terciptanya sebuah keraguan-keraguan yang begitu besar gitu loh, ya, karena apa yang kamu lakukan itu sudah benar, nggak ada yang lagi salah. Kamu sudah benar-benar belajar dari kesalahan kamu di masa lalu, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada rasa kebanggaan tersendiri dari diri kamu karena kamu menciptakan kembali keadaan yang normal, keadaan yang stabil, keadaan yang membawa banyak kebahagiaan dan kesenangan, ya. Kamu akan mencintai diri kamu sendiri dan rasa cinta itu sangat besar, ya. Aku di sini juga melihatnya bahwa ya apapun yang kamu lakukan memang akan membawa pengaruh dan dampak yang baik. Jadi di sini kamu harus menjaga moodnya kamu, karena kalau moodnya kamu nggak baik ya semuanya akan hancur. Tetapi jika moodnya kamu baik ya semuanya akan berhasil, ya kan. Semuanya tergantung dengan suasana hati kamu gitu loh, ya kan. Maka dari itu di saat kamu ingin berusaha, di saat kamu ingin berjuang dan melakukan segala sesuatu hal dengan kefokusan, di sini kamu benar-benar memfokuskan diri kamu, ya kan, karena kamu berharap ada sesuatu hal yang luar biasa datang dan kembali dalam hidupnya kamu, dan ada hal yang memang ingin kamu lepaskan dan ingin kamu buang jauh-jauh dari kehidupan kamu, ya, mungkin kenangan ya. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih, bye bye.